Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah mampir. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala teknis. Tampilan video kali ini dalam bentuk deep motion. Ya minimal ada update cerita lah buat kalian daripada suara doang. Video kali ini menceritakan tentang sahabat kita yang pernah hilang dalam pendakian Gunung Dempo. Cerita horor yang mengajak untuk bertemu hal-hal yang tidak pernah dia duga di dalam hidupnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Dempo itu terletak di kota Pagar Alam dengan jarak tempuh darat sekitar 7 jam dari Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Punya ketinggian 3142 mdpl dan treknya yang agak licin. Lalu, gimana sahabat kita ini bisa selamat dari ganasnya aura mistis sosok Putri Dempo dan sosok harimau penunggu Gunung Dempo? Ikuti terus videonya. Dero bersama 7 orang sahabatnya yang berasal dari Muara Enim, Sumatera Selatan berencana untuk kembali melakukan pendakian ke Gunung Dempo. Dengan mengendarai 4 motor saling berboncengan, mereka hendak melakukan pendakian ke Gunung Dempo. Tapi sebelum sampai tujuan, ternyata hujan turun. Mereka pun menepi ke sebuah warung. Akhirnya mereka ngopi-ngopi di warung tersebut sambil bercengkrama menikmati hujan saat itu. Tapi di tengah penantian hujan yang masih belum reda, teman Dero yang bernama Agus mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dan ternyata itu adalah pupuik tanduk. Agus lalu meniupkan pupuik itu dan setengah berteriak, "Sangkala, aku datang!" Dero yang tahu dengan apa yang dilakukan si Agus itu langsung bilang, "Jangan iseng Tapi salah satu sahabat lainnya yang bernama Yuliardi dan biasa dipanggil Buluk malah mengambil pupuik itu dan meniupkannya juga. Lo juga itu," kata Dero sambil marah. "Gak apa-apa, biar seru," saut Buluk. Mereka yang memang tidak mengerti akan dunia gaib merasa semua itu ya biasa saja, seru-seruan aja gitu. Tapi berbarengan dengan berakhirnya keisengan mereka, Dero melihat burung-burung seakan berhamburan terbang dari sarang-sarang mereka. Perasaan Dero mulai nggak enak. Tapi ya udahlah, mungkin kebetulan aja, pikir Dero. Setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di depan sebuah jembatan dengan plang bertuliskan "Selamat datang". Mereka berhenti sejenak sambil bersuah foto. Tidak berapa lama, Agus kembali mengambil pupuik yang ada di tasnya, lalu meniupkannya kembali. Mereka pun semua tertawa-tawa saja, karena menurut mereka itu hal-hal yang seru-seruan aja kok. Beberapa sahabat Dero pun bergantian melakukan hal yang sama dengan Agus. Dero kemudian juga berinisiatif untuk merekam kegiatan mereka ketika mereka sedang meniupkan pupuik. Tapi entah kenapa hasil rekaman yang diambil Dero dari HP-nya itu tidak bisa diputar alias nge-lag. Karena penasaran, Dero pun merekam panorama di sekelilingnya. Dan hasilnya normal. Hasil rekaman bisa diputar secara baik. Buluk pun meminta Dero untuk mengulangi rekaman dengan Buluk sebagai peniupnya. Maka Buluk mulai meniup pupuik itu sambil Dero merekamnya. Pun ketika hasil rekaman diputar, video bagai nge-lag gitu patah-patah dan hang. Dero inisiatif untuk merestar HP-nya dan memutar kembali 2 video mereka. Hasilnya tetap sama. 2 video itu nge-lag dan tidak bisa diputar normal. Berbeda dengan video panorama yang Dero ambil sebelumnya, normal ketika diputar. Akhirnya mereka putuskan untuk foto-foto saja dan mengabaikan soal video tersebut. Setelah foto-foto bersama, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka berencana mampir dulu ke rumah teman mereka yang ada di Pagar Alam, yaitu Empe. Sekalian jemput dia yang juga mau ikut katanya.
Nah, as your info nih Bo, pupui tanduk itu adalah semacam trompet yang terbuat dari tanduk Bo. Bisa tanduk kambing, kerbau, banteng, bahkan juga ada yang terbuat dari gading gajah. Dulunya adalah sebuah trompet yang digunakan oleh orang zaman dulu untuk menandakan bila mereka membawa pasukan dan menantang perang. Nah, hal itu yang sangat dilupakan mereka bila mereka meniup trompet itu di sana. Siapa yang akan merasa tertantang? Ayo, siapa? Atau buat kamu yang tahu tentang pupui tanduk ini, boleh infonya di komen, Bo. Kita lanjut. Nah, setelah mereka sampai di rumah Empe, maka mereka istirahat sejenak dulu. Setelah beberapa lama di sana, kemudian kakek Empe tiba-tiba keluar dan bertanya, "Kakek dengar pada mau naik gunung." Begitu kata kakek. Mereka pun serempak menjawab, "Iya kek, lebih baik jangan hari ini, karena sepertinya di gunung sedang ada pesta dari makhluk penghuni." Begitu saran kakek. Kakek Empe ini memang penduduk asli sana, Bo. Jadi wajar kalau kakek dekat dengan fenomena-fenomena mistis yang terjadi di daerah itu. Tapi ya namanya pada bandel, mereka malah bilang, "Ya sayang udah jauh-jauh ke sini tapi nggak bisa naik gunung, kek." Kakek bilang kalau mau naik gunung lebih baik besok pagi saja. Malam ini nginep di rumah dulu. Lagian waktu udah sore gini, kalaupun dipaksa naik, mereka pasti akan sampai malam di awal trek kan? Cuma Agus membantah kalau mereka akan mengusahakan sampai di sana nggak malam. Dan mereka akhirnya bersiap deh tuh untuk melanjutkan perjalanan. Setelah pamit dengan kakek, maka Empe dan mereka pun jalan. Setelah sampai area camp, hanya mereka berlima saja yang baru sampai, termasuk Dero. Mereka pun membuka tenda untuk didirikan sambil nunggu yang lainnya nih. Setelah tenda berdiri, maka tidak berapa lama sisa dari teman mereka datang. Mereka pun langsung membuka tenda kedua. Setelah tenda kedua berdiri, maka mereka membagi tugas. Ada yang mempersiapkan peralatan makan dan logistik, ada yang mencari kayu bakar, dan ada yang mengambil air. Dero dan Pe akhirnya bertugas mengambil air. Maka jalanlah mereka menuruni kebun teh tempat mereka ngecamp. Setelah sampai mata air, Dero langsung mengisi botol-botol yang memang udah disiapkan sama dia. Dan sekalian ambil wudhu buat sholat maghrib. Tiba-tiba, Dero mendengar sekelompok orang berjalan, Bo. Lalu menimpukan sesuatu ke dalam air dekat Dero mengambil wudhu. Dero terkesiap dan bilang sama mereka, "Woi, jangan iseng dong." Ya, Dero berpikir itu adalah ulah teman-temannya. Tapi ketika Dero melihat, Dero tidak ngelihat siapapun di sana. Dia tengok-tengok, sepi. Empe sendiri ada di sampingnya yang gak jauh dan juga lagi wudhu. Akhirnya Dero coba buat, udah ngebiarin aja. Ya kemungkinan ranting kali yang tadi jatuh. Begitu batin Dero. Mereka pun berkumpul kembali di tenda. Hingga akhirnya masak logistik, air buat ngopi dan ngeteh, dan berakhir dengan saling berbincang. Asap rokok pun mengepul dari mulut-mulut mereka. Fih, nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Begitu perasaan mereka menggambarkan betapa nikmatnya suasana saat itu. Gak berapa lama, Buluk izin sama mereka untuk pergi sebentar ke rumah temannya yang ada di bawah, Bo. Dero dan Pe juga akhirnya izin untuk turun cari warung buat beli rokok. Sebab dia lupa kalau dia belum stok rokok. Setelah beberapa temannya juga nitip, maka berangkatlah Dero dan Empe. Tapi di tengah perjalanan, ternyata kabut tebal turun, Bo. Jarak pandang mereka itu banget sempit. Andai aja ada mobil dari depan, nggak tahu deh, mungkin mereka ketabrak kali. Dero memperlambat motornya. Dengan sangat hati-hati, dia fokus pada jalan yang hanya berjarak pandang 1 meter di depannya. Salah-salah bisa terjun jurang nih, kata Dero. Gak berapa lama akhirnya mereka ketemu sebuah warung kecil yang masih buka. Dero kemudian membeli beberapa bungkus rokok di warung itu dan beberapa makanan kecil untuk persediaan nanti di puncak. Mereka pun meninggalkan warung itu dan kali ini Empe yang bawa motor. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka udah berjam-jam nih gak sampai tenda. Padahal ketika mereka sampai warung itu tadi, ya hanya butuh sekitar 10 menitan lah. Akhirnya gak berapa lama mereka ketemu dengan rombongan yang mau naik, rombongan para pendaki. Maka Dero pun bertanya sama mereka, "Bang, mau ke kampung 4 ya?" Salah satu dari mereka menjawab dengan nada yang begitu sinis, "Iya, kenapa?"
Tiba-tiba Empek menarik gas motornya dan meninggalkan rombongan pendaki itu. Dero jadi bingung dan nanya, "Kenapa lo main ngebut aja, Pek?" Si Empek jawab, "Lu nggak lihat apa muka mereka semua? Udah pada kayak mayit semua gitu." Dero cuma diem. Cuma Dero seakan membenarkan apa yang Empek katakan tadi. Dan bener aja, nggak sampai 5 menit ternyata mereka sudah sampai tenda. Dero dan Empek sadar kalau sebenarnya perjalanan berjam-jam mereka itu tadi bukan sedang berjalan di dunia yang sebenarnya. Mereka seperti disasarkan. Tapi mereka coba nggak ceritain itu ke yang lain. Khawatir ada yang merasa takut terus nggak mau nerusin rencana pendakian lagi. Setelah Buluk juga sudah kembali dari rumah temannya, mereka pun tidur. Keesokan paginya sambil menyeruput kopi sehabis sarapan, Dero nggak tahan nih untuk menceritakan kejadian semalam. Dan benar saja dugaan Empek. 4 orang teman mereka merasa ketakutan, terutama mereka yang meniup pupuik, yaitu Agus, Buluk, Sony, dan Yayan. Hingga akhirnya mereka tidak mau melanjutkan perjalanan ke Gunung Dempo. Setelah melakukan perundingan, mereka sepakat bila keempat temannya itu ya dibiarkan untuk turun dan kembali pulang. Hal ini agar mereka nggak jadi beban yang lain dalam melakukan pendakian nanti. Soalnya ketika sebagian tim sudah merasa ketakutan, itu akan sangat sulit berkonsentrasi nantinya. Bisa-bisa mereka yang takut itu justru malah mempengaruhi yang lain kan. Nah, setelah keempat temannya mereka turun pulang, maka mereka pun yang tersisa 5 orang itu, yaitu Dero, Empek, Pepeng, Cevi, dan Sam, meneruskan perjalanan ke pos Simaksi Gunung Dempo. Setelah selesai melakukan registrasi, maka mereka pun briefing dan berdoa. Perjalanan pun akhirnya dimulai. Formasi perjalanan pada saat itu, Empek di depan, kemudian Cevi, kemudian Dero, Sam, dan sebagai sweeper adalah Pepeng. Trek jalur Dempo ini memang tidak bisa dianggap enteng, Jalurnya agak licin, jadi harus berhati-hati. Lebih-lebih, keangkeran jalur Dempo memang nggak bisa dianggap main-main. Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga sikap dan menjaga ego masing-masing. Sebab egois seseorang, kepedulian seseorang, dan kekompakan seseorang akan terlihat ketika mereka berada di titik ini, Kamu akan sangat bisa melihat orang yang bersembunyi dalam topeng kamuflasenya ya di sini ini. Semuanya akan terlihat. Belum juga lama perjalanan mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng yang menggema, Sam langsung bertanya, "Kalian dengar itu nggak?" Pepeng yang tepat berada di belakang Sam bilang, "Shh, itu suara monyet. Udah jalan terus, bismillah." Belum lagi Pepeng berkata begitu, Dero merasakan seakan-akan ada banyak mata yang mengawasi mereka. Dero terus memanjat doa-doa buat keselamatan mereka, hingga akhirnya kabut tebal turun. Empek yang memimpin tim bertanya, "Gimana nih?" Pepeng yang ada paling belakang langsung bilang, "Lanjut aja, jangan lepas dari doa semuanya, gue mohon." Maka perjalanan mereka dilanjutkan. Menembus kabut yang tebal, menapaki jalan-jalan yang licin dengan sangat hati-hati. Setelah melakukan perjalanan berjam-jam, hingga akhirnya sampailah mereka di shelter. Mereka pun rehat sejenak. Di sini, Pepeng bilang, "Jangan pernah ngerasa takut kalau kondisi seperti ini, sebab aura takut itu bisa mancing mereka untuk mendekat." Perkataan Pepeng emang memupuk kekuatan buat yang lainnya, hingga akhirnya mereka sadar nih bila persediaan air menipis. Dero dan Pepeng akhirnya berinisiatif untuk ngambil air yang ada di lembah shelter 1 itu. Mereka pun menuruni jalan yang sedikit agak terjal dan licin. Belum lagi kabut emang masih agak tebal pada saat itu. Dero yang berjalan di depan samar-samar itu mendengar seseorang memanggilnya, "Dero, Dero." Ketika Dero menengok ke sumber suara, ternyata dari sebuah pohon yang agak jauh dari jalan mereka menuruni lembah itu. Dan antara gradasi kabut tebal dengan sedikit jarak pandang, Dero melihat sosok berbaju putih dengan rambut panjangnya berdiri di bawah pohon itu dan melambai ke arahnya. Tiba-tiba, brak! Tubuh Dero terdorong oleh tubuh Pepeng yang terpleset. Sorry, Dan, licin. Mereka pun bangkit dan meneruskan ke sumber mata air. Setelah sampai mata air, mereka langsung mengisi botol-botol yang kosong dan sedikit membersihkan diri dari sisa-sisa lumpur karena terjatuh tadi, Tiba-tiba, Pepeng berseloroh. "Der, buruan balik, Der. Ayo cabut, Der.
Kini posisi Pepeng di depan sambil berlari dan diikuti dengan Dero yang ikut-ikutan lari juga. Dero bingung kenapa Pepeng lari ketakutan seperti itu. Sambil terus berlari dan sesekali menggelincirkan mereka, Dero bertanya, "Peng, kenapa? Ada di belakang lu," sambil terus berusaha mereka lari ke atas. Dero yang ikutan panik sempat nengok ke belakang tuh, namun dia nggak ngeliat apapun. Tiba-tiba Dero terpleset lagi dan sedikit terjerembab ke bawah bu. Pepeng yang sudah mulai agak jauh dari posisi Dero kemudian berteriak, "Dero, Dero, di mana lu? Dero!" Dero berusaha bangkit dan sambil berteriak, "Gue kepleset, udah terus bawain minum ke anak-anak." Kemudian Dero berusaha bangun dan berdiri, lalu berlari menyusul Pepeng. Hingga akhirnya sampailah ke tempat teman-teman mereka menunggu. Sambil ngos-ngosan, Dero mengambil satu botol, sisa dari botol-botol yang dibawa Pepeng duluan tadi. Dero kemudian memberikan botol minuman ke yang lain. Tapi ada yang aneh. Tatapan mereka itu seakan kosong, tidak satu kata pun yang keluar dari mereka. Mereka hanya menggeleng pemberian Dero dan berpikir ya mungkin mereka udah minum dari botol-botol yang dibawa Pepeng tadi kali. Lalu tiba-tiba Empek bilang, "Jalan," dengan sangat tegasnya Bo. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan formasi sweeper Dero. Di depannya itu ada Pepeng dan masih Empek yang menjadi leader. Mereka berjalan seperti tidak berjalan bersama ketiga temannya yang seakan-akan itu nggak terlihat lelah dan kesulitan gitu. Hingga tiba-tiba Pepeng terjatuh dan dahinya menghantam akar pohon yang menonjol. Dahinya mengeluarkan darah. Dero kemudian memanggil yang lain, "Empek, Cep, Sam, berhenti dulu, Pepeng luka." Kemudian mereka bertiga ini berbalik. Dero kemudian mengambil plastik P3K dari kerilnya dan memberikan betadin ke lukanya si Pepeng. Setelah itu menutupnya dengan kain kasa dan memplesternya. Dero yang melihat luka Pepeng seperti serius mengatakan bila mereka sebaiknya turun dan membawa Pepeng ke klinik. Namun suara Empek hanya terdengar, "Jalan, lanjutkan semua ini." Mendengar perkataan Empek, Dero pun naik pitam. Bro, lu gak lihat apa Pepeng luka kayak gitu? Gak sohib banget lu." Tiba-tiba kepala Dero seperti dipukul keras oleh sesuatu hingga dia merasa gelap, akhirnya pingsan. Ketika Dero tersadar, dia bingung karena kabut tebal menghalangi pandang. Semuanya itu serba putih, tertutup kabut. Dero berusaha meraih sesuatu di sekitarnya untuk membantunya bangun. Kepalanya masih pening dan sayup-sayup. Dero mendengar suara bisikan, "Azan, cepat azan, dekatkan diri kamu pada Sang Halik." Dero menjadi bingung, di mana juga teman-temannya, mengapa suara itu menyuruhnya azan. Kemudian suara itu berkata lagi, "Azan, cepat azan." Dalam kebingungannya ya akhirnya Dero azan. Setelah selesai azan, Dero berusaha untuk duduk dan perlahan-lahan kabut mulai menipis. Alangkah terkejutnya Dero, ternyata dia sudah berada di puncak Gunung Dempo. Dero melihat sekeliling, mencari para temannya, namun tidak satu pun dia melihat. Dero lalu berusaha untuk berdiri dan mencari serta memanggil-manggil, "Peng, Empek, Sam, Chef." Namun tidak satu pun dari mereka yang menyaut. Dero terus mencari hingga akhirnya matahari mulai tenggelam. Suasana lambat laun menjadi gelap. Malam pun akhirnya tiba. Samar-samar Dero melihat beberapa tenda yang berdiri di hamparan bawah puncak dengan penerangan lampu tenda. Dero memutuskan untuk berjalan ke sana nih. Semoga aja mereka bertemu dengan teman-temannya. Dero mulai menuruni lereng. Namun tiba-tiba Dero mendengar suara dentuman dari atasnya. Seakan ada longsoran batu yang mengarahnya. Tapi ketika dia menengok ke belakang, tidak ada apapun. Tapi secara tiba-tiba dia merasa ada beberapa tangan yang keluar dari dalam tanah dan memegang kakinya. Bukan hanya itu, tangan-tangan itu seakan-akan menggeretnya ke dalam hingga Dero akhirnya terjatuh. Kemudian muncul tangan yang lainnya yang memegang tangan Dero, badan serta kepala Dero yang terjatuh itu, Bu. Mereka seperti hendak menarik tubuh Dero ke dalam tanah. Tiba-tiba sebuah tangan menjulur dan berkata, "Pegang tangan saya kuat-kuat." Lalu dengan sekali hentakan tangan itu menarik tubuh Dero untuk bangun. Ternyata seorang pendaki pria. Dia kemudian mengajak Dero untuk mengikutinya. "Hayo lari, ikuti aku. Lari kalau mau selamat." Mereka pun akhirnya berlari. Tapi
Tapi tiba-tiba berbagai makhluk seakan-akan mengejar mereka. Mulai dari pocong, kuntilanak, gundurwo seakan-akan memburu mereka yang berlari. Hingga sebuah bola api besar terbang dengan cepat melesat ke arah mereka dan berdiri di depan mereka. Bola api itu pelan-pelan berubah wujud menjadi sosok wanita yang cantik dengan busana zaman kerajaan dulu. Wanita itu menunjuk ke arah mereka dengan berkata, "Berikan anak itu. Dia layak menjadi penghuni gunung ini." Si pria pendaki ini merentangkan tangannya menutupi tubuh Dero. Lalu dia berkata, "Jangan putri, anak ini tidak salah. Biarkan dia hidup," kata si pendaki ini. "Tapi dia dan temannya sudah berlaku tidak sopan," kata si putri. "Dia tidak salah putri, keempat temannya lah yang salah," kata si pria pendaki ini lagi. "Baik, aku akan melepaskannya, tapi dengan satu syarat. Dia harus sudah meninggalkan gunung ini sebelum fajar." Si pendaki ini hanya mengangguk. Lalu kepulan asap tidak lama muncul dari bawah si putri dan menghilang. Bersamaan dengan itu, sekumpulan makhluk-makhluk yang tadi mengejar mereka juga ikut menghilang. "Ayo, kita harus mengejar waktu. Lari sampai kaki gunung," begitu kata si pria. Si pria kemudian memandu Dero berlari menuruni gunung. Saking paniknya, Dero sempat terjatuh. Si pria ini kembali menolong Dero untuk bangkit dan terus mengajaknya berlari. Ketika Dero berdiri, betapa mengerikannya pemandangan di sekitar. Ada banyak makhluk-makhluk astral dengan berbagai wujud, Bu. Dan anehnya, dia melihat 4 sahabatnya yang pulang lebih dahulu. Agus, Buluk, Sony, dan Yayan ada di antara mereka. Dero jadi tidak kuasa menahan ketakutan dan tangisnya pun pecah. Lagi-lagi, si pendaki ini berteriak kepada Dero, "Ayo, waktu kita tidak banyak, kamu harus segera melanjutkan hidup." Dero yang sudah tidak mampu berkata-kata hanya mengikuti perkataan si pendaki itu. Mereka pun berlari kembali. Namun para makhluk itu seakan-akan tidak terima dan mengejar mereka juga. Hingga tidak tahu sudah berapa lama mereka berlari, akhirnya mereka dihadang oleh 2 harimau loreng. Si pendaki akhirnya berhenti dan kembali merentangkan tangannya seakan menyuruh Dero untuk berhenti. Tiba-tiba kedua harimau ini berubah wujud menjadi 2 sosok. Satu sosok menjadi pria seperti raja pada zaman kerajaan dan satu sosok seperti empu dengan balutan kain putih dan sorban. Kemudian si pendaki ini berkata, "Maaf Ki, izinkan saya turun mengantar anak ini. Biarkan saya saja sebagai penggantinya yang nanti akan tinggal di gunung ini." Mendengar perkataan pendaki ini, kedua sosok itu tersenyum. "Baiklah, aku sangat takjub dengan ketulusan. Bawalah anak ini turun. Biar aku yang menghadang para anak buah Putri Dempo." Si pendaki ini kemudian menarik lengannya si Dero untuk mengikutinya berlari melewati 2 sosok itu. Dan benar, Dero melihat para makhluk-makhluk mengerikan yang mengejar mereka tadi berhenti dan hanya menyeringai-nyeringai sambil berteriak, tapi mereka hanya mampu berteriak tanpa bisa melewati sosok empu dan sosok raja itu. Dan tidak berapa lama terdengar auman harimau yang begitu keras. Mereka pun terus berlari. Sambil berlari, Dero yang bingung dengan sosok pendaki ini hanya mampu mengatakan terima kasih dan menanyakan nama si pendaki itu. Sambil sedikit tersenyum dan terus berlari, dia berkata bila namanya adalah Pandu dan dia juga adalah pendaki yang sama dengan Dero dulu. Lalu harus terkubur di gunung itu karena ulah teman-temannya yang tidak menghargai alam Gunung Dempo. Pandu harus dikatakan hilang oleh pihak SAR dan keluarganya sendiri sudah mengikhlaskannya. Akhirnya mereka sampai di sebuah kebun teh tempat Dero dan para sahabatnya mendirikan tenda sebelum mereka menaiki gunung, Bo. Si Pandu hanya bilang, "Pulanglah, lanjutkan hidupmu dan jangan pernah kapok untuk naik gunung ini karena aku akan selalu ada buat kalian." Ketika tangan Pandu menunjuk perkampungan dan mata Dero mengarah kepada perkampungan itu, tiba-tiba Dero pingsan. Dero tersadar sudah berada di rumah sakit dan di sampingnya ada keempat sahabatnya serta tim SAR.
Akhirnya mereka bercerita bila mereka kehilangan Dero di shelter 1 ketika Dero mengambil air. Pepeng yang berusaha memberanikan diri mencari-cari Dero dengan turun kembali ke mata air tidak menemukan Dero. Akhirnya Pepeng berlari kembali ke shelter 1 dan menemui yang lain, dan mereka berempat kembali ke mata air tersebut dan berpencar mencari Dero. Cukup lama mereka mencari Dero hingga menjelang maghrib, hingga akhirnya mereka putuskan untuk kembali ke base camp dan melaporkan kehilangan Dero kepada tim SRU. Tim SAR akhirnya dikerahkan hingga akhirnya menemukan Dero tergeletak dekat sebuah pohon di daerah mata air itu. Mereka juga bingung, padahal area tempat ditemukannya Dero itu sudah mereka lalui atau sudah mereka eksplor, tapi mereka tidak melihat ada Dero. Mereka semua juga bersyukur pada akhirnya bila Dero ditemukan dan selamat. Namun mereka juga mengabarkan duka cita bila keempat temannya yang turun pulang duluan kemarin kecelakaan di tengah jalan. Nyawa mereka tidak terselamatkan, dan Dero langsung melempar ingatannya yang melihat mereka berada bersama kerumunan makhluk-makhluk anak buah Putri Dempo. Lalu Dero berpikir, apakah itu sebuah tanda? Wallahu alam. Nah Bo, demikian cerita horor dari pendaki Gunung Dempo. Masih banyak video lain yang mau saya kasih ke kalian. Jadi jangan lupa untuk klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Bantu share video ini juga biar bisa bermanfaat buat yang lain. Dan akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.